Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liwat. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya di malam hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan umat manusia dari jurang jalian pada ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi akhir-akhir ini topik yang lagi banyak diperbincangkan oleh masyarakat gitu kan, baik secara nasional ataupun internasional. Saya bilang ini sebagai trending topik di YouTube adalah konflik yang terjadi saat ini di Palestina ya, antara para pejuang Hamas dengan pemerintah Israel gitu kan. Yang kemudian akhir-akhir belakangan ini konfliknya melebar ya teman-teman. Melebar yaitu di mana ada negara Iran beserta proksi-proksinya yang saat ini juga membantu seakan menyokong pejuang-pejuang Hamas di Palestina berhadapan dengan Israel yang saat ini justru tension antar konflik tersebut tensinya meningkat ya teman-teman, yang mana Iran beserta proksi-proksinya seperti pejuang Houthi di Yaman, kemudian ada milisi Syiah di Irak dan Syria, dan juga ada milisi Hezbollah di Lebanon ya, yang mereka kesemuanya sepertinya mereka adalah terafiliasi dengan aliran Syiah ya teman-teman. Yang mana tampaknya banyak pendapat bahwasanya satu-satunya kekuatan saat ini yang memang berada di garda terdepan umat Islam adalah Iran dan proksi-proksinya. Karena kemudian banyak yang berpendapat bahwasanya negara-negara yang beraliran Sunni seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab dan Qatar sepertinya nggak banyak kemudian bertindak ya dalam konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel gitu kan, yang mana korban jiwa juga sudah banyak ya, yaitu para penduduk sipil ya teman-teman. Yang jelas gitu kan, ketika banyak pendapat mengatakan bahwasanya Iran dan proksi-proksinya merupakan garda terdepan daripada pembela umat Islam saat ini gitu kan. Justru saya sendiri bertanya-tanya gitu kan. Karena memang berdasarkan literatur yang ada gitu kan, yaitu Al-Quranul Karim ataupun hadisnya Nabi Muhammad SAW gitu kan, sebagai literatur kita, utamanya di hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW ada sesuatu yang jadi tanda tanya besar gitu kan, karena memang diberitakan bahwasanya di negeri Iran ini lah ada kemungkinan besar kemunculan Dajjal ya, dan juga bahwasanya para pengikut Dajjal itu akan muncul dari sebuah wilayah di negeri Iran gitu kan. Yang mana Dajjal sendiri adalah salah satu fitnah terbesar umat manusia dari masa penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian yaumil akhir. Cobaan terbesar manusia adalah munculnya Dajjal, dan Dajjal sendiri diberitakan sebagai rajanya kaum Yahudi gitu kan. Tapi berdasarkan dokumen yang bisa kita pelajari gitu kan, tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, literatur kita, referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Di hadis sendiri diberitakan bahwasanya Dajjal akan kemungkinan besar akan muncul dari sebuah wilayah yang kalau saya yakin wilayah tersebut ada di sekitaran Iran ya, yang saat ini tampak kenyataannya lagi berkonflik sama Israel gitu kan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, Ad-Dajjalu yahruju min ardil bin masriki yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamu ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah. Yang artinya sebagai berikut, Dajjal akan muncul dari bumi bagian timur yang
namanya adalah Khorasan, dan dia akan diikuti sekelompok orang, sekelompok kaum gitu kan, yang wajahnya mirip tameng yang dilapisi kurit. Kalau kita lihat hadis ini sangat jelas sekali ya, bahwasanya diberitakan Dajjal akan muncul dari sebuah tempat yang namanya Khorasan. Dan Khorasan sendiri teman-teman, region Khorasan ini saat ini membentang di beberapa negara ya. Di salah satunya di Iran, ada 2 kota di Iran, yaitu kota Nitus dan kota Nisapur yang masuk dalam region Khorasan. Dan di sebelahnya ada Tajikistan, Turkmenistan dengan kota Merv. Kota Merv di Turkmenistan ini masuk dalam region Khorasan. Kemudian di sebelahnya lagi ada kota Samarkand di negara Azerbaijan. Dan kemudian ada kota Herat dan kota Baloch di wilayah, 2 kota di wilayah Afghanistan. Sebelahnya lagi kemudian ada provinsi Balochistan dari Pakistan. Ke semua kota yang saya sebutin tadi gitu kan, ini adalah kota-kota yang masuk dalam region Khorasan gitu kan. Yang mana ketika kita bicara tentang wilayah Khorasan gitu, kenapa kemudian saya yakin kemungkinan Dajjal akan muncul di region Khorasan di wilayah Iran, karena memang kemudian ada hadis yang lain lagi yang sepertinya mengarahkan benang merah ke situ. Salah satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u ad-dajjalumi Yahudi asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Yang artinya sebagai berikut, Dajjal akan diikuti orang-orang kaum Yahudi dari kota Asbahan atau kota Isfahan. Sab'una alfa 70.000 orang Yahudi ya dari kota Isfahan. Alaihim toyalisah, dan mereka menggunakan toyalisah. Nah ini sangat menarik sekali ya, bahwasanya Dajjal nanti akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Asbahan atau Isfahan, dan mereka menggunakan toyalisah. Jadi ketika hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, Iran masih ini ya, belum ditaklukkan ya gitu kan, belum masuk ke dalam Islam gitu kan, karena waktu itu negara Iran yaitu yang masih disebut dahulu kala dengan sebagai negara Persia gitu kan, mereka masih beragama Majusi ya, penyembah api. Iran kemudian berhasil ditaklukkan di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jelas sekali bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mensabdakan hadis tersebut, Iran pada waktu itu masih wilayah merupakan penganut agama Majusi gitu kan. Nah yang jelas teman-teman di sini saat ini terbukti ya, kota Isfahan sendiri sudah ada gitu kan, dan penduduknya, masya Allah, penduduknya lah kebanyakan di situ mayoritasnya adalah penduduk orang Yahudi gitu kan, Yahudi Persia. Yang mengagetkan lagi bahwasanya orang Yahudi di kota Isfahan adalah salah satu Yahudi terbesar di luar Israel gitu kan, komunitas Yahudi terbesar di luar Israel yang sampai dengan saat ini masih melestarikan budaya mereka menggunakan toyalisah. Toyalisah itu semacam jubah atau jubah kuno orang Yahudi yang mereka gunakan ketika mereka beribadah. Nah, Isfahan ini teman-teman, kota Isfahan ini merupakan pusat reaktor nuklir Iran ya, yang dibangun di eranya Yaman Presiden Mahmud Ahmadinejad. Dan di Isfahan sendiri merupakan tempat produksi ataupun pabrik senjata daripada Iran. Yang lebih menarik lagi gitu kan, kota Isfahan ini berdekatan dengan provinsi Tus dan Nisapur yang memang yang masuk di provinsi Iran, yang masuk ke dalam region Khorasan. Ya ini kan memang kemudian benang merahnya mulai ketara gitu kan. Dan saya agak lupa tadi teman-teman, di awal saya nggak jelasin tentang yatba'uhu aqwamu ka'anna wujuhakumul mutraqah. Dan Dajjal akan diikuti suatu kaum yang wajahnya mirip tameng yang dilapisi kulit. Yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya mereka adalah suku bangsa Turk. Dan yang lebih menarik lagi, suku bangsa Turk ini asal muasalnya nenek moyang mereka berada di Turkmenistan gitu kan, yang bersebelahan dengan Iran. Ini bertetangga ini Turkmenistan. Dan region Turkmenistan ada kota Merv itu masuk ke dalam region Khorasan.
Dan suku bangsa Turk ini negaranya nggak cuma Turkmenistan ya, di sebelahnya ada Tajikistan, kemudian ada Azerbaijan, Kazakhstan. Ini negara-negara yang memang mayoritas penduduknya adalah suku bangsa Turk, dan dikatakan mereka nanti adalah para pengikut kaum yang menyokong Dajjal ya gitu kan. Walaupun kita tahu yang anehnya kan memang Iran ini kan mayoritas juga orang Muslim ya, penganut Syiah, dan juga negara-negaranya kaum yang mayoritas suku bangsa Turk ini seperti Turkmenistan, Tajikistan gitu kan, Azerbaijan, Kazakhstan, ini mayoritas mereka juga penduduknya orang-orang Islam gitu kan. Tapi kita nggak tahu secara mendalam di situ ya, karena memang jarang terekspos itu ya negara-negara yang ada di Asia Tengah tersebut. Yang jelas mereka berada di region Khorasan gitu kan. Dan pada waktu itu mereka memang, waktu hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka belum masuk dalam kekuasaan Islam ya waktu itu kan, karena memang pengaruh Islam tuh mulai masuk pertama kali di Iran, yaitu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana panglima umat Islam waktu itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menaklukkan Iran gitu kan. Baru kemudian Iran ditaklukkan, Iran masuk Islam, kemudian negara-negara di Asia Tengah ya yang ada setelah Iran gitu kan, yang bertetangga dengan Iran. Nah, ini akan sangat menarik sekali ya teman-teman, karena memang pergulakan yang terjadi saat ini justru gitu kan antara Iran dan proksi-proksinya gitu kan, dengan negara yang merupakan yang mayoritas penduduknya adalah orang Yahudi, yaitu Israel gitu kan. Yang mana ini kan diberitakan bahwasanya Dajjal ini bahkan akan muncul dari wilayah yang kemungkinan besar adalah wilayah Iran gitu kan. Dan Dajjal ini justru nanti akan adalah rajanya kaum Yahudi, pemimpinnya kaum Yahudi. Nah, ini merupakan misteri yang mungkin waktu yang akan menjawab. Dan memang saat ini waktu itu semakin hari semakin mendekat gitu kan, karena memang kota region Khorasan sudah ada gitu kan, suku-suku bangsa Turk itu juga ada, mereka sudah memiliki negara gitu kan, kota, kemudian kota Isfahan pun sudah ada, orang Yahudinya juga sudah ada gitu kan. Artinya memang tinggal menunggu waktu lagi, benang-benang merah ini akan terhubung semua. Dan mungkin kalau usia kita masih panjang, kita akan menjadi saksi sejarah apa yang akan terjadi, seperti gimana sih dari hadis-hadis yang memang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini gitu kan. Dan ini wajib menjadi, sudah sepatutnya menjadi renungan kita ya teman-teman, agar kita yakin sekali untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semakin kesini ini benang-benang takdir ini semakin hari semakin kentara sekali. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.